وعلى الوعد جانا يلا نلعب سوية هيا 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 ويلا تهيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak banget nih yang jawab ya di sore hari ini. Baik teman-teman sahabat Evapora dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya Muhammad Boyo yang akan memandu acara di sore hari ini. Dan tentunya kita akan belajar lebih semangat lagi, belajar lebih antusias lagi, dan belajar lebih bergairah lagi terhadap pemateri atau materi bisnis di sore hari ini. Nah, yang kita bahas sore hari ini adalah apa ya? Jeng-jeng, nggak ada ya. Oke, yang akan kita bahas sore ini adalah tentang TikTok ya. Saya yakin bahwa sahabat UMKM di seluruh Indonesia, sahabat Evaporean UMKM khususnya di seluruh Indonesia punya nih channel yang disebut dengan TikTok. Tapi apakah TikToknya ini sudah optimasinya kita sudah maksimal ataukah belum ya? Atau TikTok Shop kita ini gimana ya caranya biar TikTok Shop kita ini rame, penjualannya meningkat? Karena kemarin yang kita sudah dengar dari Coach Hadi kemarin yang sudah dibahas bahwa salah satu penjualan yang maksimal sekarang ini melalui TikTok Shop. Nah, kali ini akan dibahas dengan pakarnya langsung ya, pakarnya langsung. Tapi sebelum kita undang pakarnya di sore hari ini, saya ingin sapa-sapa terlebih dahulu sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, bahwa kita pengen tahu nih dari mana aja yang sudah join dan gabung untuk belajar bareng di Evapora di sore hari ini. Oke, kita mulai sapa-sapanya. Luar biasa nih ya antusiasnya yang sudah join dan gabung di awal nih. Kita tunggu, silakan. Jadi ayo kita tunggu dari mana aja. Yuk silakan di situ diketik dari mana aja yang sudah gabung. Waduh, Sidoarjo, Tangerang Selatan, Lampung Timur, Palembang, Poli-Poli ya tadi. Waduh luar biasa nih, Poli-Poli, saya baca dari Poli-Poli nih, sudah hadir Poli-Poli di sini. Ciamis, Jakarta Timur, Depok ya, Bang Ganda Bekasi. Halo Bang Ganda, apa kabar Bang Ganda? Luar biasa nih ya, dari kemarin-kemarin sudah gabung dan mau belajar bareng nih di sini. Jogja hadir, Jember hadir, Bandung hadir, Bogor hadir. Luar biasa nih antusiasnya. Ayo, tak lupa saya ajak semuanya. Wah, Papua hadir. Halo sahabat Papua. Luar biasa nih ya, sahabat Papua ya. Saya lihat cek dulu. Waduh, bener nih ya, apa kacamata saya yang salah nih ya. Papua hadir. Luar biasa nih ya. Papua yang kita tunggu-tunggu dari jauh nih hadir dari Papua. Halo, salam kenal dari Papua ya. Mudah-mudahan bukan hanya sore hari ini hadir, tapi nanti untuk kedepannya juga hadir. Kita bareng-bareng belajar bersama Evapora dengan coach yang handal yang dihadirkan oleh Evapora. Luar biasa, Malaysia hadir, luar biasa Malaysia hadir. Halo Malaysia ya, Malaysia hadir. Luar biasa nih ya di sore hari. Pemalang juga hadir, Kelehari juga hadir, masyarakat Lengteng Agung hadir. Masya Allah, masyarakatnya itu satu atau banyak ya? Ya nggak apa-apa lah, yang penting masyarakat ya, yang penting ajak bondong-bondong masyarakatnya untuk hadir, join gabung bersama Evapora untuk belajar di sore hari ini ya. Jangan lupa bahwa saya ingatkan kembali untuk sahabat Evapora dimanapun Anda berada, bahwa Evapora akan hadir setiap hari, setiap sore hari mulai pukul 15.45 sampai 17.15 ya. Kita akan bareng-bareng belajar di Evapora bersama dengan pakarnya yang dihadirkan. Dan tentunya saya ingatkan bahwa boleh nanti teman-teman sharing. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, tanyakan sebanyak-banyaknya dengan coachnya yang dihadirkan oleh Evapora ya, melalui chat atau Q&A, atau tanya langsung dengan coachnya yang sudah hadir di sore hari ini ya. Nanti kita tunggu, makin banyak pertanyaan makin asik. Kalau nggak kejawab gimana coach? Nanti kita adakan sesi yang kedua ya. Kita nanti akan adakan sesi kedua. Sekali lagi saya ingatkan untuk sahabat Evapora,
Mulai sore hari ini dan seterusnya Evapora tentunya hadir setiap sore. Ya, nanti ingat nyalakan notifikasinya yang pertama. Terus yang kedua, ikuti ya sosial media yang Evapora miliki. Pertama Instagram Evapora, evapora.co.id, silakan situ di follow. Ya, ajak keluarga, mitra bisnis, sahabat, teman bisnis, musuh bisnis ada nggak ya? Nggak ada dong, musuh bisnis masa ada. Kompetitor bisnis juga diajak ya, itu kawan bisnis ya. Jadi mindset kompetitor bisnis itu kawan bisnis ya, supaya selalu jadi kawan, kita semangat terus ya. Nah itu ajak juga untuk follow Instagramnya Evapora, evapora.co.id. Website Evapora juga silakan dikunjungi, evapora.co. Di situ ada banyak banget materi-materi yang disampaikan oleh Evapora. YouTube Evapora juga hadir. Kemarin yang nanya, aduh saya ketinggalan nih materinya, dari bisa saya lihat di mana nih? Nah silakan di situ dicek YouTube-nya, klik ketik di situ @evapora. Silakan kunjungi di situ YouTube Evapora. Di situ ada banyak materi-materi yang apabila teman-teman sahabat Evaporean dimanapun Anda berada yang ketinggalan materinya, di situ bisa disimak ulas ya. Siapa tahu kita nyimak sekali, 2 kali, 3 kali dapat hidayah yang besar, kemudian kita aplikatifkan ke dalam bisnis kita, kemudian bikin bisnis kita itu tambah besar ya. Nah sekali lagi, tentu saja di sore hari ini harus lebih antusias dan semangat. Oke sahabat Evaporea, sebelum kita ajak dan kita undang coach yang akan mengisi, akan sharing di sore hari ini, saya ingin mengajak sahabat Evaporean untuk kita sama-sama berdoa di sore hari ini ya. Kita sama-sama luruskan niat ya, kita perbaharui niat kita yang awalnya hanya aduh mau lihat Evapora sebentar gitu, tapi kita belum ada niat tulus untuk belajar, kemudian kita belum ada untuk luruskan niat ya. Kita belajar di sore hari ini supaya kita dapat banyak ilmu, supaya kita bisa mengamalkan ilmunya dari coach yang diajarkan langsung, yang sharing langsung, supaya kita bisa aplikasikan ilmu ini ke dalam bisnis kita agar berkembang dan bermanfaat lebih luas lagi tentunya. Yuk saya ajak sama-sama untuk sahabat Evapora untuk sama kita berdoa, niatkan lurus, kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sahabat Evaporian dimanapun Anda berada. Pertama kita kasih senyum terlebih dahulu ya di layar masing-masing, supaya lebih enjoy dan lebih semangatnya untuk menerima ilmu di sore hari ini. Oke, sudah senyum? Kita kalau yang sudah senyum silakan kasih kasih raise hand boleh, kasih senyum di reaction juga boleh, kasih love juga boleh. Luar biasa nih, sudah senyum semuanya. Terima kasih love-nya, itu love sayang ya dari teman-teman untuk sahabat Evaporian semuanya. Oke, kita akan undang coach di sore hari ini. Siapakah kiranya coach yang akan ngajar atau sharing di sore hari ini? Kita sama-sama akan undang nih. Beliau adalah seorang digital marketing eksekutif ya, Power Commerce Asia gitu, dan memiliki pengalaman yang sangat luas dan banyak. Nanti akan di sharing nih pengalaman khususnya di bidang digital marketing ya, digital marketing khususnya juga di TikTok. Nah sore ini pas banget nih yang dibahas beliau nih di sore hari ini. Kita akan undang nih, sudah gabung nih beliau nih, Muhammad Fahri Hasan Sidik. Halo, selamat sore coach. Halo, sore Mas, sore teman-teman semua. Halo coach, suaranya kurang terdengar nih coach. Iya, halo, jelas gak? Wah, nyaring sekali nih coach Ya, suaranya. oke. Sore semuanya, sehat-sehat Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat coach. Ini enaknya dipanggil coach Fahri atau coach Hasan atau coach Sidik nih? Fahri aja boleh. Oh Fahri, siap Ya, coach. Ini alhamdulillah nih coach nih yang sudah join, luar biasa nih coach antusiasnya untuk belajar di sore hari ini, terutama memang TikTok nih coach. Kalau kemarin kita bahas nih sama coach Hadi, ya coach ya, Hadi kemarin tentang media sosial yang memang sekarang ini orang tuh larinya ke TikTok nih coach gitu. Nah untuk selanjutnya nih nanti coach nih yang lebih handal nih. Silakan coach untuk sharing-sharing ke teman-teman nih. oke boleh. Eh,
Bentar. Mas nggak bisa share screen ya, Mas? Belum di Bisa Coach, bisa share screen. masih ke disable, Mas. Silakan teman-teman operator untuk dibantu. Oke, udah bisa. Sudah, ya. Oke, ya. Oke, udah kelihatan teman-teman semua? Kelihatan Coach. Oke. Oke, jadi terima kasih atas waktunya dari tim Evapora udah bisa ngundang saya ke sini. Jadi di sini saya ingin sedikit berbagi pengalaman mengenai apa yang selama ini udah saya pelajari, udah saya jalankan bersama program Asia untuk ngehandle TikTok Shop. Jadi sebelumnya mungkin perkenalkan nama saya Muhammad Fahri. Saya di sini sebagai digital marketing eksekutif di Power Commerce Asia dan saat ini saya sudah berkecimpung di dunia digital marketing sekitar 5 sampai 6 tahun dan untuk handle TikTok sendiri kebetulan Power Commerce Asia ini adalah partner dari TikTok Shop di Indonesia. Jadi ketika TikTok Shop itu masuk ke Indonesia, kita itu udah partneran dengan TikTok. Jadi kita di sini udah cukup lama berkecimpung di dunia TikTok dan juga untuk klien-klien yang kita handle juga sudah cukup banyak mulai dari mungkin kalau teman-teman tahu kayak Imbus, terus juga ada Transpulmin, ada juga Skincare Sato itu semua kita yang handle. Nah, jadi di sini mungkin saya ingin sedikit berbagi pengalaman nih ke teman-teman semua mengenai apa aja yang udah pernah saya lakukan dan seperti apa nih cara kita bisa memaksimalkan penjualan kita di TikTok Shop. Oke, ya. Jadi sebelum kita mulai ke materi, mungkin di sini pasti teman-teman udah pada tahu kan TikTok itu apa. Mungkin dari awal muncul TikTok muncul di Indonesia, mungkin teman-teman sempat ada yang apa ya, sedikitnya menyangsikan lah TikTok ini apa nih, platform apa nih, karena kita udah terbiasa sama Instagram dan semacamnya. Cuman kalau kita lihat dari era saat ini, jadi kita lihat era saat ini adalah dulu kita ada di era of context, di mana orang-orang nyari informasi itu di koran melalui bacaan. Terus berkembang ke era of knowledge, di mana kita mencari informasi itu melalui Google. Kita search apapun yang kita butuhkan di Google. Ke era selanjutnya ada era sosial media. Mungkin teman-teman juga udah merasakan setelah dari Google, teman-teman saat ini lebih banyak cari informasi itu di sosial media. Baik itu di Facebook, di grup Facebook, di Instagram juga cari hashtag dan semacamnya untuk mencari informasi. Dan sekarang kita ada di era selanjutnya, itu ada era of content, di mana konten adalah segalanya. Jadi kalau teman-teman lihat saat ini mungkin ada pergeseran habit dari teman-teman semua yang mana dulu cari informasi itu dari Google, dari Instagram. Mungkin sekarang teman-teman juga udah merasakan nih kalau misalnya nyari tempat makan yang enak, itu nyari di mana? Di TikTok. Nah, ini mungkin ada pergeseran era yang saat ini terjadi nggak cuma di Indonesia, cuma juga terjadi secara global. Nah, jadi TikTok saat ini based on survei yang dilakukan oleh TikTok, TikTok ini adalah platform yang dianggap ataupun mengklaim sebagai platform yang menghadirkan kebahagiaan buat orang-orang. Kenapa? Karena based on survei yang dilakukan oleh TikTok di Southeast Asia, di Asia Tenggara, 7 dari 10 orang yang menggunakan TikTok ini merasakan joy atau kesenangan, kebahagiaan ketika mereka membuka TikTok. Dan juga 46% lainnya itu merasakan kebahagiaan ataupun merasa lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, TikTok ini punya pengaruh yang cukup besar nih untuk masyarakat secara luas, nggak hanya di Indonesia tapi secara global. Lalu dari sana kita bisa lihat di sini bahwa based on audience ataupun user yang terdaftar di TikTok, saat ini user dari TikTok adalah usia-usia yang cukup muda dari sisi Gen Z dan juga Gen Y. Jadi usia 18 sampai 34 tahun. Nah, di sini juga kalau kita lihat kalau kita ngomongin bisnis mungkin salah satu potensial customer-nya ada di usia 18 sampai 34. Disinilah TikTok menjadi salah satu platform yang cukup potensial untuk kita memulai bisnis kita atau ngepakkan sayap kita di platform sosial media yang satu ini. Nah, ini juga ada beberapa data dari TikTok di mana kalau kita ngomongin sosial media, tentu kita ngomongin tentang engagement. Bagaimana sebuah brand, sebuah bisnis, sebuah usaha itu bisa berinteraksi dengan audiensnya, dengan konsumennya. Di mana itu bisa membuat kita mendapatkan konsumen baru, kita juga bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan setia yang baru, sehingga brand kita bisa lebih kuat lagi. Dan di sini, based on data yang didapat oleh TikTok, kita bisa lihat bahwa hampir seluruh audiens di sini yang disurvei itu memiliki tingkat engagement yang sangat tinggi terhadap TikTok. Mulai dari 50% audiens itu
mereka menemukan produk-produk baru dari TikTok. 67% juga melihat ads yang ada di TikTok untuk mengetahui suatu produk-produk yang sebelumnya mereka nggak ketahui. Dan 9 dari 10 orang yang melihat ads di TikTok itu melakukan aksi, baik itu mereka melihat profilnya, melihat produk-produk yang dijual, hingga melakukan pembelian. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar pengaruh TikTok terhadap audiens ataupun calon-calon customer yang bisa teman-teman manfaatkan nih. Gitu. Lalu apalagi saat ini TikTok udah memunculkan TikTok Shopping. Jadi kalau kita ngomong tarik ke era belakang, era Bowo zaman dulu, TikTok adalah platform sosial media di mana orang itu berbagi konten video. Tapi sekarang TikTok udah beralih dengan munculnya TikTok Shopping, di mana di TikTok Shopping ini brand-brand teman-teman yang punya bisnis, UKM, produk itu udah mulai bisa berjualan nih lewat TikTok Shopping. Dan ini adalah jadi salah satu power dari TikTok di mana melihat potensi yang sangat besar, tentu teman-teman juga nggak mau ketinggalan kan, gimana caranya kita bisa memanfaatkan potensi ini untuk bisa berjualan produk-produk kita di TikTok Shop gitu. Jadi kalau kita recap, TikTok ini nggak hanya sosial media aja, tapi TikTok ini adalah all-in-one platform, di mana di TikTok teman-teman yang punya brand ini bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi, ya, tapi teman-teman juga bisa melakukan branding di TikTok hingga teman-teman juga bisa berjualan. Jadi kalau kita ngomongin fase customer journey di digital, itu ada 3 fase. Awareness, di mana kita membangun kesadaran mereka kita. Yang kedua consideration, di mana kita mempengaruhi audiens kita untuk mencoba produk kita. Dan yang ketiga adalah conversion, yaitu adalah di mana kita membuat orang itu mencoba atau membeli produk kita. Dan semua fase itu ada di TikTok sekarang. Jadi mungkin sampai sejauh ini hanya TikTok aja nih yang punya platform yang bisa mengakomodir semua fase itu. Jadi bisa dibayangkan kan gimana potensialnya nih pasar TikTok yang harus bisa kita manfaatkan. Nah, berbicara mengenai TikTok, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa berjualan di TikTok, khususnya untuk meningkatkan penjualan di TikTok? Nah, di sini karena TikTok ini adalah base-nya adalah platform sosial media, jadi tentu teman-teman tahu bahwa sosial media adalah kaitannya dengan konten. Nah, di sini tetap poin nomor 1 yang ada di TikTok yang perlu kita utilize, yang perlu kita manfaatkan adalah konten. Namun di sini TikTok ini nggak hanya sebatas soal konten, karena kita bisa membuka TikTok Shop, di mana di TikTok Shop kita juga bisa berjualan. Jadi kalau kita ngomongin secara keseluruhan, TikTok adalah sebuah platform yang menggabungkan konten dan juga produk untuk bisa menghasilkan penjualan. Nah, ini sangat cocok dengan era sekarang, di mana kebanyakan konsumen saat ini itu terpengaruh untuk mencoba suatu produk dari konten-konten yang ada di sosial media. Karena itu TikTok ini potensinya sangat-sangat besar sekali, gitu. Lalu ya ini adalah 3 cara kita bisa berjualan di TikTok. Jadi kalau kita ngomongin TikTok, seperti yang tadi udah saya sebutkan sebelumnya, bahwa TikTok adalah konten shopping, semua berurusan dengan konten. Di mana konten ini bisa kita manfaatkan untuk berjualan. Dari mana aja kita bisa mulai dari short video konten. Lalu yang kedua adalah algoritma. Jadi algoritma ini adalah kita memanfaatkan konten yang kita buat untuk muncul di FYP. Mungkin teman-teman udah pada tahu kan FYP itu apa. Jadi FYP itu adalah salah satu kanal yang ada di TikTok di mana orang-orang secara luas bisa melihat video-video kita. Lalu yang ketiga ada dari sisi produk showcase ataupun TikTok Shop itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di era sekarang, short video dan algoritma biasanya ada di sosial media. Yaitu kalau kita ngomong di luar TikTok ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter. Tapi kalau kita ngomongin produk showcase, saat ini biasanya kalau kita ngomongin sosial media lain, produk showcase itu adalah adanya di tempat lain. Kayak di website e-commerce atau di marketplace. Tapi kalau di TikTok, ketiga journey ini semua ada di TikTok. Jadi bisa dibayangkan gimana mudahnya orang ketika mereka lihat konten, lihat produk di TikTok dari review orang, hingga nanti mereka bisa membeli produk. Jadi ini ada salah satu potensi yang nanti teman-teman bisa manfaatkan melalui TikTok. Nah, apa yang harus kita lakukan nih untuk bisa meningkatkan ataupun membuat brand kita, konten kita stand out di TikTok dibandingin dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Jadi ada 3 teman-teman. Ada 3 pilar yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah organic content. Nah, organic content itu yang tadi, jadi organic content itu ada mulai dari konten video, lalu juga mulai dari live streaming yang teman-teman bisa lakuin di TikTok, dan yang ketiga ada dari TikTok Shop itu sendiri. Lalu yang kedua adalah dari sisi ad solution. Jadi kalau kita ngomongin sosial media secara organik, tentu kita butuh waktu untuk bisa membangun algoritma kita, membangun traffic-nya kita, membangun audiensnya kita.
Tapi kalau kita ingin cara yang lebih cepat, secara instan untuk menghasilkan hasil yang lebih cepat lagi, kita bisa memanfaatkan ads nih. Jadi mungkin teman-teman juga kalau yang selama ini udah bisa menjalankan bisnis, udah terbiasa nih dengan ads yang ada di Facebook ataupun di Instagram. Di mana ads itu kita bisa buat ads, kita bawa trafficnya ke channel penjualan kita, baik itu di marketplace ataupun di website. Nah, bedanya TikTok adalah kalau kita ngomongin ads yang ada di TikTok, semua itu ada di satu platform. Jadi teman-teman jalanin ads mulai dari untuk objektif adalah video views, nanti teman-teman bisa atau objektifnya ke penjualan, ke add to cart dan semacamnya. Jadi semua ada di satu platform yaitu platform TikTok. Dan yang ketiga adalah salah satu fitur dari TikTok yang cukup powerful nih sejauh ini. Itu adalah creators. Jadi kalau kita ngomongin endorsement yang ada di sosial media lain seperti Instagram atau semacamnya, teman-teman biasanya itu endorse KOL, kirim barang, terus mereka ngeposting, terus ngalahin si penjualnya itu ke marketplace biasanya. Tapi kalau di TikTok, si KOL itu bisa langsung nge-tag produknya di postingan mereka. Dan ketika ada pembelian ke KOL tersebut, itu akan langsung masuk ke tokonya teman-teman. Dan ini adalah jadi satu tools yang sangat powerful yang ada di TikTok. Jadi ini adalah ketiga pilar yang perlu teman-teman manfaatkan agar bisa sukses ataupun stand out di TikTok. Nah, mungkin di sini saya juga akan coba bahas satu-satu nih. Saya akan coba bahas seperti apa organic content yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi kalau kita ngomongin konten di TikTok, di sini yang paling utama adalah konten short video. Jadi memang video itu direkomendasikan adalah bukan video panjang, tapi short video. Kenapa? Karena dengan short video ini orang lebih banyak berinteraksi, orang lebih banyak menonton hingga selesai, orang lebih banyak mendapat informasi yang ingin teman-teman sampaikan. Nah, untuk short video sendiri seperti apa sih? Apa yang harus teman-teman buat untuk short video yang teman-teman perlu lakukan? Nah, di sini mungkin based on pengalaman saya. Jadi di sini biasanya satu hal yang paling penting adalah kita harus membuat konten short video yang high quality. Jadi kalau bisa dari sisi kualitasnya itu jernih, terus juga audionya juga jernih dan semacamnya. Nah, setelah kita bisa membuat konten-konten seperti itu, biasanya itu saya membagi konten-konten yang saya buat itu based on konten pilarnya sendiri. Jadi biasanya konten pilar itu ada macam-macam. Cuman ini ada 3 biasanya yang biasa kita lakukan ada 3 ini. Yang pertama adalah kita ingin membuat konten-konten yang berupa daily vlog atau story. Jadi konten-konten ini adalah konten-konten yang bercerita tentang produknya kita secara soft selling. Jadi nggak langsung jualan tapi lebih bercerita mengenai apa keunggulannya, lalu juga bagaimana cara menggunakannya dan semacamnya. Mungkin ini ada sedikit contoh bisa dilihat. Ya, jadi untuk konten daily vlog atau story ini biasanya kita gunain konten ini adalah untuk membangun engagement. Karena biasanya konten Agak sedikit ngelag ya, Bro. ya, halo. Ya, keputus ya, Mas. Iya, Bentar. betul. Sepertinya waktu muter video tadi tuh, jadi agak ngelag. Oh, oke. Saya ya, sudah masih putus-putus Kak, Mas? Aman, Bro, sudah aman. Aman ya? Oke. Saya coba share screen lagi. Ya, mungkin tadi videonya cukup berat, jadi sebenarnya saya skip aja nih, saya nggak akan nge-play video, cuma saya ingin sedikit menjelaskan nih.
Jadi tadi yang pertama adalah daily vlog atau story, di mana konten-konten itu adalah konten-konten yang kita buat untuk engage dengan audiens kita. Kita buat agar orang-orang itu penasaran nih, ini tuh jualan produk apa sih, ini video ini tentang apa sih. Dan itu adalah tujuan dari kita membuat daily vlog atau story. Terus yang kedua, biasanya kita membuat konten-konten yang relate dengan tren yang ada di TikTok saat ini. Mungkin teman-teman juga kalau scroll TikTok kan suka lihat nih, entah itu dance, entah itu audio atau musiknya. Nah, biasanya kita juga melakukan membuat konten-konten yang juga mengikuti tren yang udah ada. Kenapa? Karena dengan kita mengikuti tren yang ada, kita juga bisa mendomplang ataupun ikut-ikutan nih terhadap algoritma yang sedang naik di FYP saat ini. Dan yang ketiga, itu adalah konten-konten tentang produk knowledge. Biasanya untuk konten-konten produk knowledge ini kita coba masih tahu nih ke audiensnya kita, apa sih produk kita, ada berapa jenis sih produk kita, khasiatnya nanti apa sih produk kita, kayak gitu. Jadi biasanya ini adalah ketiga konten pilar minimum yang kita buat. Jadi kalau kita ngomongin konten-konten yang cuman joget-joget doang, terus juga cuman misalnya produk-produk doang, jualan terus, itu biasanya itu orang itu nggak akan terlalu tertarik nih. Makanya kita penting untuk membuat konten-konten based on konten pilar. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan nih. Misalnya teman-teman jualan produk apa, nanti disesuaikan produk konten-konten apa aja yang sesuai. Nggak hanya melulu soal jualan, bisa untuk story ataupun misalnya drama, konten-konten drama itu bisa dilakukan kayak gitu. Nah, ya. Dan ini ada beberapa juga poin-poin yang based on learning kita dan juga hasil diskusi kita dengan tim TikTok. Jadi ada 5 poin utama untuk konten video yang kita buat. Yang pertama ada dari tadi higher resolution. Jadi emang resolusi dari konten video itu harus tinggi sehingga ketika orang nonton video kita itu mereka bisa mendapatkan visual yang terbaik sehingga tidak pecah-pecah atau semacamnya. Lalu yang kedua adalah sound on. Jadi untuk sound on ini memang karena base-nya TikTok adalah video platform, kita tetap harus menggunakan audio-audio yang ada. Baik itu audio-audio yang lagi tren saat ini ataupun mungkin saat ini udah banyak juga audio-audio kita buat voice over sendiri. Itu juga salah satu cara untuk bisa menggait attention dari orang-orang lain. Lalu yang ketiga adalah short video tadi. Karena konten ini TikTok ini adalah short video platform, jadi memang diusahakan konten-konten yang kita buat itu tidak terlalu panjang. Kalau kita ngomongin Reels mungkin sekitar 1 sampai 1,5 menit. Tapi kalau kita ngomongin TikTok, diusahakan itu di bawah 35 detik. Kenapa? Karena dengan konten yang lebih pendek ini, kita bisa menyampaikan informasi kita jauh lebih efisien dan efektif. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah no border. Nah, no border ini maksudnya adalah kita harus buat tampilan video kita itu adalah full screen. Jadi kalau teman-teman mungkin suka lihat saat ini adalah ada banyak video ataupun konten yang dibuat dengan video landscape misalnya. Nah, video-video kayak gitu itu nggak direkomendasikan. Jadi memang diusahakan konten-konten video itu adalah konten yang benar-benar memenuhi layar dari audiens kita. Lalu yang kelima adalah dari sisi vertikal. Jadi memang diusahakan vertikal. 16:9 adalah format paling optimal untuk bisa membuat konten-konten TikTok yang baik. Jadi ini adalah kelima yang nanti teman-teman bisa nyoba nih ketika memulai untuk berjualan atau membuat konten di TikTok. Itu. Lalu yang kedua selain konten, satu hal lagi yang perlu kita lakukan adalah live streaming. Nah, jadi memang live streaming ini adalah jadi salah satu channel penjualan yang cukup efektif nih di TikTok. Mungkin kalau kita ngomongin zaman dulu ada namanya live shopping yang ada di TV. Mungkin kita nggak tertarik nih live shopping di TV, kita mungkin lihat buka ganti-ganti channel, kita langsung skip. Tapi kalau di TikTok ini jadi salah satu channel yang paling menghasilkan banyak revenue yang bisa dimanfaatkan oleh brand untuk menjualan di TikTok. Nah, live stream ini juga kalau kita ngomongin di marketplace itu sudah ada. Tapi kalau kita ngomongin di TikTok ini cukup spesial. Kenapa? Karena itu ada di satu platform yang sama dengan konten dan juga sosial media kita. Nah, di live streaming ini kenapa cukup banyak penjualan dari live stream? Karena biasanya audiens ataupun konsumen yang ada di Indonesia itu banyak nanya-nanya dulu nih sebelum mereka beli. Makanya dengan live streaming ini biasanya mereka bisa bertanya nih tentang produk yang ingin mereka beli. Mereka ingin nanya ini tuh produknya kayak gimana, tampilan fisiknya kayak gimana, lalu juga manfaatnya apa, keunggulan produknya apa. Itu hal-hal yang nggak didapat ketika kita ataupun berjualan langsung di misalnya di marketplace. Karena kan kalau kita ngomongin di marketplace, orang harus ngechat dulu, harus tunggu respon dulu. Tapi kalau di live stream ini orang lebih bisa berinteraksi secara langsung. Makanya live stream bisa jadi salah satu cara untuk kita berjualan di TikTok Shop. Nah, live stream seperti apa sih yang baik menurut TikTok? Nah, ini ada 4 poin
untuk live stream sendiri. Jadi yang pertama adalah kita harus mempersiapkan live stream itu dengan baik. Dari sini dari sisi hostnya itu biasanya itu mereka harus paham betul dengan product knowledge. Kenapa? Karena biasanya ketika live stream audiens itu banyak nanya-nanya hal-hal yang detail dan itu pentingnya product knowledge yang dimiliki oleh host-host tersebut. Lalu yang kedua dari sisi backgroundnya diusahakan menyesuaikan lah kalau bisa teman-teman jualan kayak mungkin teman-teman suka lihat kayak saat ini ada live streamer yang cukup terkenal kayak Kochun misalnya. Dia jualan gadget, backgroundnya gadget. Jadi background itu bisa disesuaikan dengan produk yang teman-teman jual. Lalu yang kedua adalah konsisten. Jadi teman-teman harus konsisten nih untuk melakukan live streaming. Jadi jangan sampai misalnya dalam seminggu teman-teman live seminggu sekali. Tapi nanti di bulan selanjutnya itu kosong. Itu jangan sampai. Kenapa? Karena semakin konsisten kita, itu semakin terbangun algoritma yang kita miliki. Gitu. Lalu yang ketiga adalah dari sisi durasi ataupun quantity teman-teman melakukan live stream. Jadi memang saat ini TikTok merekomendasikan 3-4 kali per minggunya untuk melakukan live streaming. Kenapa? Karena saat ini semakin banyak sel-sel yang ada di TikTok. Karena itu dengan 3-4 kali live streaming ini diharapkan bisa membangun algoritma kita agar bisa mendapat audiens ataupun viewers yang cukup tinggi lagi seperti itu. Dan yang keempat adalah bawa diskon terbaik kamu. Jadi memang kalau kita menjalankan live stream saat ini di TikTok Shop itu ada banyak fitur yang bisa kita manfaatin. Mulai dari giveaway produk, terus juga kita bisa melakukan flash sale misalnya. Nah, activity tersebut itu harus teman-teman coba ya di TikTok. Kenapa? Karena dengan banyaknya activity yang teman-teman lakukan, kita bisa makin engage dengan audiens kita. Itu juga bisa mempengaruhi audiens kita ketika mereka lihat produk kita, mereka tertarik, terus mereka merasa dengan brand kita ini mereka bisa berinteraksi. Brand ini mengerti mereka. Itu adalah hal-hal yang bisa kita cari lewat live streaming gitu. Jadi ini adalah poin-poin yang teman-teman perlu coba ketika teman-teman akan melakukan live streaming di TikTok. Nah, lanjut ke selanjutnya yaitu adalah ad solution. Jadi kalau kita ngomongin tadi ada secara organik, ini kita masuk ke secara paid-nya ataupun advertising-nya yang ada di TikTok. Nah, TikTok ini cukup beda dengan platform lain kalau kita ngomongin ads. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar dengan platform kayak Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Cuman di sini di TikTok ini kita ada banyak sekali ads yang bisa kita jalankan. Placement-nya itu ada banyak banget. Jadi kalau kita di sini secara alur ketika kita buka aplikasi TikTok itu akan ada first screen TikTok, logo TikTok yang hitam. Nah, dari sana itu ada satu ads namanya top view. Nah, top view ini jadi biasa itu adalah konten ads yang muncul ketika kita buka aplikasi TikTok. Jadi itu biasanya nggak bisa di-skip ataupun kalau di-skip ketika kita swipe up itu akan langsung ngecil layarnya. Jadi biasanya dia full screen tampilannya. Nah, setelah dari top screen ini ketika teman-teman buka scroll dari feeds-nya ngelihat video-video yang ada di TikTok itu akan muncul lagi nama ads-nya itu adalah in-feed ads. Nah, in-feed ads ini adalah ads yang ada di feeds Instagram teman-teman. Jadi feeds TikTok teman-teman. Jadi ketika teman-teman scroll itu akan ada kalanya teman-teman menemukan konten in-feed ads ataupun ads yang dipasang oleh brand ataupun seller yang ada di TikTok. Jadi memang di sini itu TikTok itu benar-benar memperhatikan user experience dari audiensnya mereka. Jadi kalau kita ngomongin flow-nya ataupun lihat dari sisi flow gimana kita mendapatkan ads, mungkin teman-teman kadang nggak nyadar nih. Ketika teman-teman scroll, ternyata yang teman-teman lihat itu adalah ads. Tapi kalau kita lihat secara sekilas, itu tidak tampak seperti ads, itu tampak seperti konten video pada umumnya. Nah, ini yang mereka tambahkan sebagai konten for you yang memang mereka desain spesial untuk audiensnya mereka, audiensnya TikTok. Jadi mereka tidak ingin membuat konten-konten tersebut stand out bahwa itu ada ads, tapi mereka ingin membuat konten tersebut menyatu dengan konten-konten yang ada di TikTok lainnya, seperti itu. Lalu ya kalau kita ngomongin ads, bedanya organik dengan advertising adalah dengan advertising kita bisa melakukan targeting sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini juga yang ada di TikTok. Jadi kalau kita ngomongin TikTok, ada banyak banget targeting yang bisa kita lakukan. Mulai dari yang general mungkin location, itu juga di sosial media lain juga ada, lalu juga ada language, ada juga age dan gender. Itu adalah targeting yang biasanya kita lakukan apabila kita melakukan advertising di platform lain. Termasuk setelah itu ada interaction behavior. Itu interaksi itu ketertarikan audiens, misalnya teman-teman jualan produk kecantikan. Jadi teman-teman menargetkan audiens yang memiliki ketertarikan terhadap skincare misalnya ataupun beauty. Itu adalah targeting based on interest.
Lalu untuk biaya viral ini adalah ini cukup berbeda, cukup unik. Jadi biaya viral ini adalah targeting yang kita lakukan terhadap audiens yang memiliki behavior di TikTok. Misalnya audiens-audiens yang memiliki ketertarikan ataupun suka menonton ataupun me-like konten-konten yang berbau beauty misalnya. Itu bisa kita targetkan juga nih lewat targeting biaya viral. Dan ini ada targeting yang cukup spesifik di TikTok dan mungkin sejauh ini tidak saya temukan di platform-platform lainnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah ada premium audience. Jadi premium audience ini benar-benar ini premiumnya ataupun lebih expertnya, di mana di premium audience ini kita benar-benar bisa targeting based on audience yang berinteraksi dengan konten kita misalnya. Mereka yang nonton video kita minimal 5 detik atau semacamnya. Itu bisa kita lakukan targeting lewat premium audience. Jadi kalau kita ngomongin kapabilitas dari TikTok untuk targeting audience-nya mereka, ini sangat jauh-jauh lebih kompleks dan lebih komprehensif dibanding dengan sosial media lain. Hasilnya, lewat ads ini kita bisa menargetkan audiens yang memang sesuai dengan target marketnya kita. Karena benar-benar kita bisa set sedetail mungkin, mulai dari interest, age, language, behavioral, sampai ke premium audience kayak gitu. Jadi memang secara capabilities TikTok Ads ini sangat-sangat capable untuk bisa menargetkan audiens sespesifik mungkin. Lalu ya ini adalah jenis-jenis ads yang bisa kita lakukan. Nah, seperti yang tadi saya udah sempat mention di awal, kalau kita ngomongin digital ataupun customer journey di dunia digital, ada 3 fase, bahkan 4. Yang pertama ada awareness untuk membangun kesadaran, kedua consideration untuk bisa mempengaruhi audiens untuk tertarik dengan produk kita, yang ketiga adalah conversion untuk membawa audiens untuk membeli produk kita, dan yang keempat adalah loyalty. Loyalty ini adalah cara kita untuk bisa membuat customer setia untuk repeat order atau beli lagi ke tokonya kita. Nah, di masing-masing objektifnya ini, TikTok ini punya masing-masing juga jenis ads-nya. Jadi kalau kita ngomongin awareness, itu ada ads dengan objective reach dan juga frekuensi. Kalau kita ngomongin consideration, itu ada ads video views, ada juga ads berupa traffic ataupun lead ads dan juga community interaction. Dan kalau kita ngomongin conversion, itu juga ada ads install, web conversion, dan juga katalog. Dan yang terakhir ada loyalty. Loyalty ini adalah retargeting. Jadi benar-benar kalau kita ngomongin ads yang ada di TikTok, kita bisa mengukur semua matrix yang ada di TikTok mulai dari awareness sampai ke conversion. Jadi kalau teman-teman misalnya selama ini rutin menjalankan ads di platform lain kayak di Facebook dan Instagram, biasanya itu matrix yang biasa kita lakukan adalah atau yang kita ukur adalah dari sisi reach, impression, link click, CTR, dan semacamnya. Tapi kalau di TikTok, karena mulai dari awareness sampai penjualan di satu platform yang sama, kita bisa mengukur sampai ke orang yang melihat produk kita, orang yang nge-add to cart produk kita, bahkan hingga orang yang membeli produk kita. Semua funneling yang ada di ads itu bisa kita ukur. Jadi benar-benar kalau kita spending di TikTok nih, kita bisa tahu nih dengan spending kita misalnya sehari 100.000, itu kita bisa dapat berapa conversion, berapa penjualan, ROAS-nya berapa, conversion rate-nya berapa, itu bisa kita ukur semua di satu dashboard TikTok Ads. Jadi benar-benar satu platform yang sangat-sangat powerful untuk menjalankan advertising di sosial media. Lalu yang terakhir, pilar yang terakhir adalah kreator. Jadi memang kalau kita ngomongin TikTok, salah satu power yang mereka punya adalah kreatornya ini, affiliate marketingnya ini. Jadi mungkin teman-teman juga saat ini udah tahu di marketplace udah ada kayak Shopee affiliate, Tokopedia affiliate, itu juga ada, di mana biasanya audiens ini mereka membagikan link di sosial media mereka, dan ketika orang buka link tersebut lalu belanja, itu akan masuk ke komisi yang didapat oleh affiliate itu. Nah, tapi kalau di TikTok bedanya adalah semua ada di satu platform. Jadi kalau teman-teman lihat saat ini di TikTok ataupun teman-teman yang udah coba explore di TikTok, ini ada satu namanya adalah Creator Marketplace. Jadi di Creator Marketplace ini teman-teman bisa langsung nyari kreator yang teman-teman pengen ajak kerjasama. Bahkan ada saat ini udah ada lebih dari 35.000 kreator yang ada di TikTok. Jadi teman-teman nanti bisa nyari nih, nggak perlu nyari masing-masing. Mungkin kalau teman-teman di Instagram nyari manual nih, cari di Instagram, cari username-nya. Tapi kalau di TikTok itu akan ada satu marketplace untuk kreator. Teman-teman bisa nyari di situ. Teman-teman bisa nyari based on username-nya mereka, based on industri-nya mereka. Terus nanti ketika teman-teman klik itu akan ada detailsnya. Kayak misalnya followersnya berapa, average video views-nya berapa, terus average klik-nya berapa, terus audiens itu rata-rata laki-laki ya berapa persen, perempuan berapa persen, semua ada di sini. Jadi benar-benar
ada satu platform khusus yang dibuat oleh TikTok untuk mengakomodir para kreator ini. Jadi untuk kreator mereka bisa mencari brand yang ingin bekerja sama dengan mereka, tapi untuk brand dengan lebih mudah bisa mencari kreator yang cocok untuk brandnya mereka. Dan nanti kerjasamanya itu akan langsung dilakukan di TikTok itu sendiri. Nah, ini contohnya tadi di kreator marketplace ini teman-teman bisa lihat nih masing-masing kreator. Contohnya ini ada Zeking, ada berapa average reach mereka, viewers mereka biasanya ada berapa, lalu juga audience segmentasi ada berapa, laki-laki berapa, terus kebanyakan di region mana, terus juga mulai dari reach-nya berapa, engagement rate-nya berapa, terus contoh-contoh video yang biasa dibuat oleh kreator tersebut kayak gimana, audience demografiknya berapa, usia berapa. Jadi benar-benar teman-teman bisa melihat secara detail performance dari kreator tersebut. Jadi ketika teman-teman punya brand ingin bekerja sama dengan kreator, teman-teman jadi lebih mudah nih untuk menentukan kreator mana yang cocok untuk brand dari teman-teman. Mulai dari targeting audience seperti apa, terus juga konten jenis konten kayak gimana, region di mana itu semua bisa teman-teman cek dari kreator profile yang ada di TikTok Creator Marketplace gitu. Nah, dan saat ini kalau kita ngomongin TikTok, saat ini TikTok memiliki tingkat engagement rate yang sangat tinggi dari sisi kreator. Mungkin kalau kita teman-teman biasa endorse teman-teman ataupun kreator yang ada di Instagram, biasanya mungkin teman-teman cari yang engagement rate itu di angka 2-3% atau 5%. Tapi kalau di TikTok, mostly kreator itu ada di atas 5% untuk engagement-nya. Dan bisa dilihat, meskipun kalau kita ngomongin TikTok ini baru sekitar 2 tahun ke belakang, hype di Indonesia, tapi kalau kita lihat kreator yang ada di TikTok, saat ini followersnya itu sangat-sangat banyak. Bahkan karena kontennya video, tingkat interaksi antara audiens dengan kreator-kreator tersebut juga sangatlah tinggi. Nah, ini juga jadi salah satu cara teman-teman untuk bisa engage dengan audiens melalui kreator-kreator ini. Dan apalagi salah satu fitur yang membedakan TikTok dengan yang lain adalah ketika teman-teman endorse kreator yang ada di TikTok, itu teman-teman bisa langsung tracking semuanya dari akun TikTok teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman endorse itu keranjang kuning yang biasa ada di bawah, contohnya di sini ya, keranjang kuning yang bisa ada di bawah itu bisa langsung ditambahkan oleh kreator tersebut, di mana keranjang kuningnya itu ada keranjang kuning dari toko teman-teman. Jadi ketika ada penjualan, itu akan langsung masuk ke toko teman-teman dan juga teman-teman bisa langsung memproses orderan dari kreator-kreator tersebut. Jadi kalau kita ngomongin Instagram kan mungkin hanya sebatas link klik ya. Orang ngepost di story, terus ngeklik link yang ditaruh oleh kreator atau KOL. Nanti kita nggak bisa tracking lagi nih sampai sana, cuma sampai ke berapa banyak orang yang melihat toko kita. Tapi kalau di TikTok, karena keranjang kuning itu langsung terpasang di kreator, itu bisa langsung teman-teman cek nih dari kreator tersebut ada berapa penjualan, terus banyak produk apa yang lebih banyak dilihat dan semacamnya kayak gitu. Jadi benar-benar semua terintegrasi sehingga sebagai brand itu jadi jauh lebih mudah lagi untuk bisa berinteraksi dengan para kreator dan juga audiens-audiens baru nantinya. Apalagi mungkin salah satu yang membedakan adalah dari sisi sini kreator yang ada di TikTok itu ada beraneka macam. Jadi ada kreator yang memang ada fee tambahan, ada juga kreator yang memang hanya based on commission. Jadi sebagai informasi juga ke teman-teman yang belum pernah nyobain kreator di TikTok, biasanya ketika teman-teman ataupun kreator ini menaruh keranjang kuning produk kita di mereka, itu mereka ada semacam commission fee-nya. Jadi ketika ada produk kejual di akunnya mereka, itu mereka akan dapat komisi dari kita. Jadi nilai penjualan kita akan dipotong komisi ke kreator tersebut. Nah, untuk besaran komisinya sendiri saat ini memang minimal di 1% dari TikTok. Cuman kalau teman-teman lihat saat ini rata-rata itu ada di kisaran 5-10%. Jadi memang ada komisi yang harus kita bayarkan ketika ada produk yang terjual dari konten yang dibuat oleh kreator tersebut. Kayak gitu. Dan satu hal lagi yang membedakan TikTok dengan yang lain adalah ini ada namanya Spark Ads. Jadi Spark Ads ini adalah salah satu jenis advertisement yang ada di TikTok, paid advertisement. Jadi kita harus bayar untuk melakukan Spark Ads ini. Cuman bedanya adalah di Spark Ads ini teman-teman bisa melakukan ads dengan menggunakan akun dari kreator tersebut. Jadi seperti yang tadi udah saya mention di awal bahwa TikTok ini ingin membuat pengalaman dari audiens yang mengunjungi TikTok, yang scroll-scroll di TikTok itu senyaman mungkin. Jadi mereka membuat satu namanya Spark Ads, di mana untuk Spark Ads ini adalah konten dari akun profil TikTok kreator. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya, ini adalah konten kreator, tapi ternyata konten ini bukan konten organik biasa. Konten ini adalah konten yang di-boosting lewat ads. Nah,
ini adalah salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan di TikTok. Kenapa? Karena kadang ada audiens yang ketika misalnya kita ads menggunakan akun dari kita pribadi, akun dari brand kita, itu mereka sedikit skeptis karena ini mah akun ads nih. Dia nge-ads untuk bisa menjangkau audiens yang lebih banyak lagi. Tapi ketika kita melakukan ads lewat kreator, biasanya ini audiens-audiens yang ada di TikTok ini kurang ngeh. Mereka ngelihat, oh ada kreator misalnya kita contoh kerjasama dengan Iben, misalnya Iben yang saat ini cukup viral di TikTok. Dia kerjasama dengan Iben, ketika teman-teman scroll nanti akan ada konten Iben yang mana mungkin teman-teman nggak sadar bahwa itu ada konten ads. Karena secara sekilas itu adalah konten yang diposting oleh Iben. Tapi kalau kita lihat di bawahnya, itu ada sponsored konten di mana konten tersebut gak hanya menjangkau audiensnya Iben, tapi juga menjangkau audiens yang udah kita targetkan sebelumnya. Dan di sini juga salah satu fitur yang cukup powerful nih untuk bisa menjangkau audiens yang ada di TikTok. Apalagi dengan kreator ini kan biasanya mereka punya pengaruh yang kuat ya. Mereka punya pengaruh untuk mempengaruhi audiens mereka untuk mencoba produknya. Jadi benar-benar Sparks ini jadi salah satu tools yang powerful karena memang TikTok ini adalah community based platform. Jadi selain kreator, mereka juga mencoba akomodir kreator-kreator ada di TikTok agar lebih berinteraksi dengan TikTok dan juga dengan audiens yang lain. Gitu. Dan ya ini sedikit penutup, mungkin TikTok baru ada di Indonesia sekitar 3-4 tahunan di Indonesia dan TikToknya sendiri itu ada baru sekitar 2 tahun. Jadi World Commerce Asia, perusahaan saya ini baru bekerja sama dengan TikTok ketika mereka masuk ke Indonesia sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi hingga sejauh ini sudah ada sekitar 1 miliar pengguna di TikTok. Jadi teman-teman bisa bayangkan seberapa besar kolam yang bisa teman-teman masuki ketika teman-teman mulai berjualan di TikTok melalui TikTok Shop itu. Jadi ini adalah salah satu potensi yang akan terus berkembang ke depannya dan bisa teman-teman manfaatkan karena TikTok ini mungkin nggak akan pernah habis ya. Mungkin kalau di awal itu ada konten-konten joget-joget, sekarang mulai ada TikTok Shop, mulai ada kreator. Nah kita nggak tahu nih ke depannya bakal ada apa lagi di TikTok dan tentunya ini bisa jadi salah satu potensi yang teman-teman harus coba gali. Teman-teman harus bisa coba optimasi brand teman-teman agar bisa berjualan di TikTok mencapai penjualan yang meningkat secara drastis di TikTok gitu. Ya, jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin buat teman-teman yang akan bertanya nanti dipersilakan. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Trio. Silakan Mas. Baik Coach Fahri, terima kasih banyak Coach pemaparan yang luar biasa nih, singkat tapi detail banget nih Coach. Ini Coach nih teman-teman mungkin di sini juga di sahabat Evaporia nih terutama UMKM mungkin semuanya sudah punya ya akun TikTok ya atau memang belum punya atau segala macam gitu. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan Coach yang memang harus disampaikan. Ini ada dari Nanda Fitri Supriyani Coach. Nah ini Coach caranya biar FYP gimana? Oke. Cara untuk FYP. Ya, mungkin ini banyak banget teman-teman yang nanya ya, gimana caranya kita bisa FYP. Nah, jadi memang kalau kita ngomongin algoritma yang di TikTok, algoritma TikTok itu sedikit berbeda. Jadi memang salah satu hal yang paling penting mungkin di awal-awal teman-teman banyak baca konten-konten ataupun artikel menyebutkan bahwa kita harus menggunakan sound yang viral, kita harus menggunakan hashtag yang viral. Tapi seiring berkembangnya waktu, algoritma dari TikTok juga berevolusi. Mereka terus berkembang dan sampai sejauh ini salah satu kunci kita bisa mencapai FYP adalah dari sisi viewer retention. Apa itu viewer retention? Jadi algoritma TikTok itu membaca berapa banyak orang yang berinteraksi dengan konten kita, berapa banyak orang yang menonton konten video kita sampai selesai. Semakin banyak video kita ditonton oleh orang, semakin banyak video kita ada interaksi, baik itu like ataupun komen, algoritma TikTok akan menganggap konten tersebut adalah konten yang disukai oleh banyak orang. Jadi memang dua hal tersebut yang coba kita perlu bangun di konten-konten yang kita buat. Pertama, view retention, membuat orang menonton video tersebut sampai selesai, bahkan lebih baik kalau mereka berulang-ulang. Lalu yang kedua adalah dari sisi interaksi. Jadi semakin banyak yang komen, semakin banyak yang like, itu bisa mempengaruhi kita, konten kita untuk masuk ke FYP dari orang-orang. Itu sih, Mas. Gitu sih, Mbak Nanda. Baik, Coach. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Nanda ya, itu caranya FYP supaya memang harus ada video nih Coach ya. Ini ada dari Mbak Pipit Yoiku Coach. Izin tanya, sudah punya akun TikTok dan seller TikTok, tapi follower masih 140-an.
apa benar jika kita live maksimal biar banyak yang lihat harus ada 2000-an follower dulu? Cara tambah follower cepat bagaimana, Coach? Oke, jadi memang untuk live sendiri, sepengetahuan saya itu ada minimal followers ya ketika kita bisa mulai untuk live di TikTok. Jadi kalau nggak salah entah 1000 atau 3000 saya kurang saya kalau saya terakhir 3000. Jadi teman-teman harus punya followers 3000 followers baru teman-teman bisa melakukan live streaming. Nah, bagaimana cara kita bisa menambah followers? Yang pertama, kita bisa mulai dengan membuat konten secara rutin. Jadi semakin banyak konten yang kita buat, semakin banyak interaksi yang kita dapat, itu juga bisa mempengaruhi followersnya kita. Kita bisa menambah followersnya kita. Itu. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan advertising. Jadi kalau tadi advertising itu kan ada reach, engagement, dan juga hingga conversion. Nah, kalau kita ngomongin advertising engagement, itu di TikTok ini ada satu fitur advertising di mana objektifnya adalah untuk meningkatkan followers. Jadi kalau kita ngomongin sosial media lain, kita harus beli followers untuk nambah followers kita. Tapi di TikTok kita bisa melakukan ads di mana ads tersebut kita bisa menargetkan audiens yang memang sesuai dengan audiens kita. Seperti yang tadi udah saya tampilkan, kita bisa menargetkan audiens yang secara interest, secara behavior itu cocok dengan kita, dan objektifnya adalah untuk membuat mereka memfollow kita. Nah, itu bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan followers kita secara anorganik gitu. Jadi ada secara organik lewat konten, secara anorganik lewat advertisement gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak. Ini sudah ada dari yang mau tanya langsung nih, Coach. Dari boleh dimasukkan sebagai panelis tuh, untuk tim operator Afiah Klinik. Afiah Klinik kita undang sebagai panelis untuk tanya langsung nih dengan coachnya. Untuk teman-teman juga yang ingin tanya langsung silahkan supaya lebih lebih paham gitu, biar teman-teman juga bisa nggak harus tanya lewat chat gitu kan, karena nanti perlu dibacain satu persatu. Kalau ditanya langsung kan lebih enak. Itu sudah masuk nih, silakan Pak Afiah Klinik, Bu atau Pak tuh, Ibu. Halo Bu Afiah. Oh Pak, siap Pak. Suaranya belum Pak. Suaranya masih di mute tuh Pak. Maaf, suaranya udah kedengeran ya Pak? Ya, sudah. Silakan Pak. Pak. Mohon izin, tadi saya masuk terlambat ya, jadi tidak menyimak dari awal. Mungkin sudah dijelaskan, tapi karena saya masuknya belakangan, jadi ada pertanyaan yang mungkin bisa jadi sudah dijelaskan, tapi saya tidak menyimak karena masuknya telat. Pertanyaannya adalah begini Pak, kalau TikTok itu kita bisa segmentasikan nggak Pak? Artinya kalau kita mau misalnya nih ya, kita mau berpromosi hanya di wilayah Kota Bogor, tapi tidak kita kalau di Facebook atau di Instagram Ad kan kita bisa ukur tuh Pak jaraknya berapa kilometer dari area bisnis kita gitu, sehingga itu hanya pesan atau advertise itu hanya tersampaikan untuk orang-orang yang ada di wilayah sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, Power Commerce Asia ini ya, kalau nggak salah ya Pak ya, betul ya? Ya betul. Nah itu saya sih berpikir gini Pak, sederhana aja. Kalau kita melakukan pekerjaan yang bukan ahlinya, ya pasti hasilnya nggak akan sempurna lah gitu ya. Karena kita baru belajar gitu loh. Mau sampai kapan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau saya sih berprinsip dalam bisnis itu kolaborasi aja lah. Bapak ekspornya di mana, saya ekspornya di mana. Misalnya nih, saya punya klinik. Saya ngerti manajemen kliniknya, tapi saya nggak ngerti cara ngiklan-ngiklan di TikTok, di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Karena bukan main job saya gitu loh. Main job saya adalah manajemen klinik kan gitu. Jadi untuk bisa berfungsi secara maksimal di sektor komersialnya, di sektor periklanannya gimana ya? Saya berkolaborasi aja sama PCA gitu kan lebih mudah, lebih simpel. Tinggal kita bernegosiasi harga cocok, ya sudah. Apakah Bapak bisa
berkolaborasi gitu ya untuk UMKM yang berminat dengan dengan kemampuan Bapak, sehingga kita nggak susah payah mikirin belajar dari awal karena memang bukan main job kita gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Afiah. Ya, mungkin saya izin menjawab Pak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama terkait segmentasi geotargeting untuk advertising. Nah, di TikTok juga sama. Kita bisa targeting audience based on lokasi mereka. Misalnya kita mau targeting audience di Bogor aja, itu kita bisa melakukan itu. Kita bisa mulai dari provinsi, kota dan kabupaten, kita bisa targeting. Cuman memang sampai sejauh ini kalau Bapak mungkin teman atau teman-teman yang lain biasa melakukan ads di Facebook atau Instagram, kita bisa melakukan pinpoint, kita bisa taruh titik poin tertentu terus radius berapa kilometer itu bisa kita lakukan. Tapi kalau di TikTok sampai sejauh ini itu kita masih belum bisa, Pak. Jadi hanya sebatas lokasi mereka ada di mana aja gitu. Ya Pak, cukup mengerti. Yang kedua pertanyaannya tadi Ya, gimana terus Pak? yang kedua terkait kolaborasi, kita open kok Pak. Jadi memang sebenarnya Power Commerce Asia ini kan ada sebuah tech solution yang mana kita punya banyak banget solusi yang bisa kita tawarkan kepada brand-brand ataupun UKM-UKM. Dan kita juga nggak fokus hanya ke brand-brand gede aja nih. Kalau tadi yang saya sebutkan di awal kan kebanyakan brand-brand yang udah multinasional ataupun global brand. Tapi kita juga open nih untuk bekerjasama dengan UKM-UKM yang ingin mencoba untuk memaksimalkan penjualan di TikTok Shop ataupun menjalankan ads di TikTok Shop. Nah, untuk info lebih lanjutnya mungkin nanti Pak Afia bisa buka di website kita di powercommerce.asia. Di situ ada kontak kita yang bisa dihubungi untuk CS kita. Nanti Bapak bisa atau teman-teman yang lain juga bisa di sana konsultasi nih sama tim CS kita apa kebutuhannya, apa yang dihadapi, masalah seperti apa. Nanti kita akan coba discuss untuk solusinya seperti apa. Ya, terima kasih Pak. Pak, izin satu lagi Pak, kalau masih boleh. Boleh Ya, Pak? boleh Pak. Satu lagi. Boleh Pak. Ya, masih banyak kan waktunya Pak? Mas. Boleh Pak, boleh silakan Pak, silakan. Ya. Pak, izin. Boleh, Pak. Saya pernah mengalami bad experience ya, pengalaman buruk karena tempo hari itu kita pernah bekerja sama meng-hire satu agensi. Sebutlah namanya 1000 Lancer gitu ya. 1000 Lancer. Nah, 1000 Lancer ini kita mempercayakan semua urusan promosi marketing kita ke mereka gitu ya. Ada Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya. Tapi setelah kita berhenti kontraknya karena tidak lanjut berlangganan dengan mereka, itu terjadi gangguan-gangguan Pak. Jadi tiba-tiba websitenya tidak bisa diakses gitu ya, atau take down gitu, Instagramnya take down dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana Pak mengamankan kepercayaan kalau kita ini kan UMKM udah lemah, duit pas-pasan, percaya sama orang, ketipu, jadi capek kan Pak gitu. Nah gimana caranya supaya bisa selamat dari, karena kita nggak paham ilmunya gitu loh Pak. Kalau kita mau ngulik gimana cara mengamankan username, password dan lain sebagainya, ini kan intinya gimana caranya kita cari partner yang amanah, intinya sih itu aja. Kalau kita bisa mendapatkan itu, insya Allah selamat kan gitu. Nah tapi di luar sana tuh banyak predator juga Pak gitu, yang siap memangsa UMKM yang lemah ini. Makanya gimana tuh solusinya menurut Bapak? Terima kasih Pak. Gitu. Oke, mungkin sedikit tips Pak kalau dari saya pribadi ya. Karena saya juga kan sebenarnya secara garis besar di digital marketing ini hampir sama seperti agensi lainnya. Cuman mungkin salah satu tips dari saya adalah ketika nanti Bapak atau teman-teman yang lain bekerja sama dengan para agensi, sebisa mungkin itu jangan sampai Bapak nge-share akun utamanya. Jadi kalau kita ngomongin Facebook ataupun Instagram itu ada namanya meta business. Di meta business itu adalah induknya, di mana di induknya itu Bapak atau teman-teman bisa nge-share nih. Bisa nge-share akses ke agensi lain tapi tidak full akses. Jadi kayak cuman misalnya untuk buat konten doang, untuk upload konten doang, atau buat nge-share ads doang dan semacamnya. Di TikTok juga sama. TikTok juga ada TikTok bisnis, di mana di TikTok bisnis ini nanti jadi secara sistem. Jadi TikTok bisnis dan meta bisnis itu ada di atas. Di mana di bawahnya itu
ada akun TikTok, akun Instagram, akun Facebook dan semacamnya. Nah, di TikTok bisnis ini kita bisa add anggota, bisa share akses ke anggota kita, nambah anggota baru dan semacamnya. Jadi saran dari saya ketika Bapak atau teman-teman yang lain bekerja sama dengan agensi, sebisa mungkin jangan sampai ngasih kredensial dari akunnya, tapi Bapak nge-share aksesnya dari bisnis manajernya tersebut gitu, Pak. Jadi akses yang mereka dapat juga nggak akan bisa full akses. Misalnya mereka hanya coba bisa create konten doang, upload konten doang, ataupun ngejalanin ads doang dan semacamnya. Jadi ketika nanti udah tidak bekerja sama, Bapak atau teman-teman yang lain bisa langsung nge-cut aksesnya. Jadi akun utamanya tetap ada dipegang oleh Bapak dan teman-teman yang lain. Kayak gitu sih, Pak. Ya, terima kasih Pak atas Ya, sama-sama, Pak. pencerahannya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi nih dari Pak Huday Nazif nih. Silakan Pak Huday. Oh iya, Ayo. selamat malam, selamat sore semuanya. Terutama buat Coach Fahri, selamat malam Coach Fahri. Malam, Mas. Perkenalkan, nama saya Hiday Fauzan Nazif. Saya asalnya dari Bandung. Saya ingin bertanya mengenai tadi Coach Fahri ini sudah memaparkan apa-apa aja konsep, terus juga bagaimana kelangsungan terjadinya transaksi yang ada di TikTok ini sampai-sampai TikTok menjadi platform yang eksklusif. Karena banyak-banyak fitur yang nggak dimiliki oleh platform-platform lain kayak di Facebook ataupun Instagram. Tapi saya pun sebagai customer, kadang ada kalanya saya ngerasa karena TikTok ini tuh terlalu banyak fitur yang dia jelas menjadi yang lebih eksklusif daripada Instagram tapi Facebook. Namun juga untuk kayak misalkan tadinya saya ada ide pengen ngebikin brand. Tapi kalau misalkan saya brand itu dipasangin di TikTok, eksklusivitas dari brand saya tuh bisa jadi hilang, jadi pudar. Itu pemikiran saya. Nah, saya ingin tahu apakah pemikiran seperti itu tuh emang benar adanya atau tidak seperti itu, ataupun kalaupun memang benar adanya seperti itu, apakah ada langkah-langkah ataupun cara-cara supaya brand saya itu tetap eksklusif walaupun dijual di tempat yang masif gitu. Karena yang saya tahu kalau misalkan yang eksklusif seperti itu kan dia lebih fokus di platform sendiri. Dia lebih menyediakan website, ngebantingnya benar-benar di website. Tapi untuk jika membuat website sendiri, otomatis bisa nge-reach customer-nya nggak akan sebanyak itu gitu. Tapi sedangkan kalau misalkan kita share di TikTok, langsung kita potong masukin lagu, tutet kan itu berseberangan sama Ya. image dari brand yang ingin saya buat. Nah, bagaimana tanggapannya Coach Fahri? Ya. Oke, terima kasih Mas Hiday. Ya, mungkin kalau kita ngomongin secara eksklusivitas ya, Ya. tiap marketplace, tiap sosial media itu mereka punya target marketnya masing-masing. Jadi mungkin kalau misalnya Mas Hiday punya pikiran bahwa ketika masuk ke TikTok, aduh jadi nggak eksklusif nih, ada benarnya juga ada enggaknya. Kenapa? Benarnya emang benar. Kadang-kadang marketnya di TikTok itu nggak sesuai dengan brand kita yang kita anggap eksklusif. Tapi ada yang nggak benarnya adalah kadang-kadang justru yang kayak gitu yang nggak kita kira bahwa itu ada potensial customer-nya kita. Jadi kalau kita ngomongin TikTok, mungkin kita bisa mulai dengan konten-konten yang memang mencerminkan brand image-nya kita. Jadi kalau misalnya brand-nya mau dibuat eksklusif, jangan yang joget-joget atau semacamnya. Karena kalau kita ngomongin secara eksklusivitas dan juga pricing harga produk yang ada di TikTok, saat ini udah banyak nih brand-brand yang secara pricing itu jutaan, satu produknya jutaan. Brand-brand luxury, brand-brand mewah itu juga ada di TikTok. Jadi memang itu gimana cara kita untuk mengemas produk kita, mengemas konten-konten kita supaya lebih eksklusif. Dan mungkin cara lain adalah mungkin kita bisa buat semacam produk yang memang khusus di salah satu platform. Kalau misalnya Mas Hiday brandnya itu fokusnya di website, tapi ingin coba ingin coba target pasar baru nih, misalnya di TikTok. Mas Hiday bisa coba buat satu produk baru, satu artikel produk baru, terus coba eksklusif launch cuma di TikTok aja nih, untuk melihat apakah market di TikTok ini sesuai dengan atau enggak nih dengan produk dari Mas Hiday. Kayak gitu sih, Mas. Oh iya, terima kasih Mas. Ya, Masukannya tunggu sama-sama, saya Mas. dengar, keren banget, top. Sehat selalu buat Makasih, Mas. keluarga. Makasih, Mas. Terima kasih Sehat Mas selalu, Mas. Hiday. Siap, sama-sama Mas. Nah, ini ada dari Pak ini Coach, kalau terkait dengan apakah TikTok itu juga bisa bisa menjual, maksudnya bisa menjual produk-produk jasa nih Coach gitu. Apakah hanya dalam bentuk produk yang memang dia atau jasa juga bisa gitu.
Untuk jasa mungkin saat ini masih belum bisa ya, karena memang saat ini kategori terbatas. Jadi kalau kita ngomongin dari awal TikTok muncul di Indonesia, itu produk-produknya sangat-sangat terbatas. Jadi hanya produk-produk kayak makanan, kecantikan dan semacamnya. Sering berjalan ke waktu udah mulai nih kita bisa menemukan produk-produk obat dan semacamnya. Jadi untuk saat ini sejauh ini jasa itu masih belum bisa sih di TikTok. Karena memang kalau kita ngomongin dari sisi opsi pengiriman dan lain-lain memang masih terbatas ya. TikTok ini saat ini baru ada Ninja Fan, JNT, JNE. Jadi belum ada fitur-fitur ataupun opsi pengiriman lain yang untuk pengiriman berupa jasa. Itu sih. Hmm. Berarti sampai saat ini memang untuk Masih layanan jasa masih belum yang bisa sih. Kategorinya juga masih belum ada untuk jasa di TikTok. Kalau ini Coach, kalau makanan cepat saji sih Coach, Makanan cepat saji sebenarnya tergantung. Kenapa tergantung? Karena saat ini juga udah banyak brand-brand yang jualan makanan yang berupa kalengan misalnya dibuat mereka buat ngemasin misalnya kayak sambal cumi tapi dibuat di kaleng terus lalu mereka jual di TikTok. Itu sebenarnya bisa. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dari sisi brand itu sendiri, produknya itu sendiri. Apakah produk tersebut itu tahan lama atau enggak? Karena seperti yang tadi saya mention sebelumnya bahwa di TikTok ini pengirimannya masih terbatas, belum ada opsi pengiriman instan lewat GoSend ataupun Grab Express. Jadi teman-teman yang ingin jualan produk cepat saji mungkin bisa dipikirkan lebih jauh nih, apakah ketika pengiriman lewat kurir reguler itu aman atau enggak? Apakah ketika di perjalanan akan basi atau enggak? Kayak gitu sih. itu yang mudah-mudahan menjawab ya dari Pak Erik Suseno. Ini ada dari Kak Mbak Rizka nih Coach. Saya mau tanya di TikTok Shop, kalau mau iklan TikTok bagusnya pilih yang lebih banyak video dilihat, lebih banyak kunjungan profile, atau lebih banyak pembeli. Terkait objektifnya itu tergantung dari teman-teman sekalian. Jadi teman-teman ini objektif untuk menjalankan iklannya untuk apa nih? Apakah untuk menjangkau audiens yang lebih luas, atau untuk engage dengan audiens teman-teman, atau untuk nambahin followers, ataupun untuk berjualan. Jadi objektif itu disesuaikan dengan kebutuhan ataupun apa yang ingin teman-teman tuju. Kalau teman-teman ingin ke penjualan, berarti dari sisi objektifnya adalah untuk memperbanyak conversion ataupun penjualan produk gitu. Jadi itu menyesuaikan dengan objektif yang ingin dituju ketika teman-teman menjalankan iklan. Mudah-mudahan menjawab tuh ya Kak Rizka. Nah ini dari Hidayah Nazif nih satu lagi nih katanya. Apa di TikTok ini juga efektif untuk penjualan worldwide? Worldwide, setahu saya saat ini masih belum bisa. Jadi memang TikTok ini kebetulan kita juga partner di Malaysia. Dan ketika kita udah coba, kita ada klien kita dari Malaysia itu buat akun TikTok Shop di Malaysia. Tapi ketika kita coba buka dari Indonesia itu TikTok Shop itu nggak ke-detect. Jadi memang saat ini masih close environment, cuma sebatas region tempat kita daftar aja. Jadi belum ke worldwide. Berarti memang belum ya Coach ini. Belum bisa. Oke. Ada dari Kak Ahla Evandari nih Coach. Nah, gimana caranya supaya live kita itu banyak views-nya? Ada tips nggak Coach? Oke. Kalau untuk live banyak viewers, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan ketika ingin melakukan live adalah dengan mencoba A/B testing. Jadi teman-teman bisa nyoba nih live di hari yang berbeda, di jam yang berbeda untuk melihat waktu mana audiens teman-teman itu paling aktif untuk nonton live kita gitu. Jadi hal pertama yang ingin dilakukan adalah A/B testing. Yang kedua adalah dari sisi quantity live-nya. Teman-teman bisa semakin sering teman-teman live semakin kuat juga atau semakin cepat juga algoritma dari teman-teman itu terbangun. Nah, ketika algoritma terbangun, otomatis ketika kita live itu akan masuk ke FYP ya teman-teman atau FYP orang-orang lain, audiens lain kayak gitu. Terus yang ketiga adalah dari sisi activity yang ada di live. Jadi teman-teman bisa coba melakukan activity-activity, misalnya interaksi di live ya, lalu juga untuk engagement berupa giveaway misalnya atau tebak-tebakan dan semacamnya. Karena ketika live kita itu banyak interaksi, baik itu orang yang nge-tap love ataupun orang yang komen, itu akan lebih mudah TikTok mengenali konten live kita dan merekomendasikan ke FYP orang-orang lain gitu sih. Jadi 3 hal itu. Tetap poin utama jadi interaksi ataupun engagement. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak. Nah ini ada dari Kak Lydia Yuliana. Kalau mau jual properti, baiknya di TikTok bagaimana tuh? Oke.
Untuk properti, mungkin saat ini kalau kita ngomongin jualan langsung ke TikTok Shop itu masih belum bisa properti. Cuman cara yang bisa kita lakukan adalah membuat konten ataupun akun TikTok kita sebagai media untuk membangun awareness. Jadi nanti Kak Lydia bisa buat konten yang menampilkan properti yang dijual. Tapi in the end tetap funnelingnya itu nggak bisa langsung di TikTok. Jadi Kak Lydia bisa ngarahin ke WA misalnya ataupun ke website kayak gitu sih. Tapi kalau untuk konten untuk bangun awarenessnya dari TikTok itu sendiri. Oke, itu mudah-mudahan menjawab ya Kak. Jadi sekarang tuh pastikan akun-akunnya banyak berisikan tentang properti ya, paling enggak untuk meningkatkan awareness dari Betul. customer kita dulu gitu. Ini ada dari Molidia. Kak izin bertanya, biar live kita banyak yang nonton, apakah perlu untuk diiklankan? Jika beriklan, baiknya pilih jumlah iklan yang paling tinggi harganya atau apakah pengaruh? Terima kasih support. Oke. Kalau untuk live apakah kita harus ads atau enggak? Sebenarnya kalau kita ngomongin secara organik itu kita perlu tetap menjalankan live sesering mungkin agar algoritma kita terbangun. Jadi banyak orang yang nonton video kita. Cuman kalau kita ngomongin karena mungkin kalau kita ngebangun secara organik kita butuh waktu. Kita butuh waktu untuk bisa ngebangun algoritma kita dengan live ya sesering mungkin dalam durasi berapa lama itu perlu waktu. Tapi kalau kita ingin untuk beriklan itu jadi salah satu cara instan yang bisa kita lakukan. Nah, untuk iklan ads ini, ketika kita jalanin live, kita jalanin ads di live kita, uh, objektifnya biasanya kalau yang kita lakukan adalah untuk produk clicks. Jadi, kita ingin memaksimalkan orang untuk melihat produk kita. Kenapa produk clicks nggak conversion? Karena yang pertama biasanya kalau kita ke conversion ke pembelian produk, itu cost-nya itu lebih mahal. Cost per acquisition itu lebih mahal. Tapi kalau kita ngomongin ke traffic atau ke klik produk, itu cost lebih murah dan lagi ketika orang itu udah ngeklik produk kita, udah melihat produk kita, itu bisa jadi salah satu bahan kita akan melakukan retargeting ke selanjutnya karena mereka udah berinteraksi dengan produk kita gitu. Jadi itu akan menjadi salah satu audience database kita untuk kita jalankan di ads berikutnya. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Molidia. Ini kayaknya relevan nih Coach, apa pendapat Coach terhadap algoritma TikTok dan gimana sih caranya agar stabil dan mendapat reach hingga FYP Coach, terutama pas live streaming TikTok Shop gitu. Cara biar stabil dan reach supaya FYP Ya. nih Coach. Oke. Ya, seperti tadi yang udah saya mention sebelumnya bahwa saat ini TikTok sangat melihat dari sisi engagement. Jadi ketika ngomongin konten TikTok, sebisa mungkin kita harus bisa bikin konten TikTok yang padat. Padat dalam artian nggak terlalu pendek tapi nggak terlalu panjang, tapi meaningful. Jadi ketika orang nonton video itu, mereka bisa nonton video tersebut sampai selesai. Bahkan ketika mereka nonton, mereka berinteraksi komen ataupun semacamnya itu sangat penting untuk bisa membuat konten kita ada di FYP-nya orang-orang. Lalu bagaimana supaya konten kita terus stabil dan juga live streaming di TikTok sampai terus stabil? Kuncinya ada dari sisi kontinuitas. Jadi kita perlu membuat konten kita ataupun live streaming kita itu jalan terus, jangan sampai misalnya kita saat ini live seminggu 3 kali. Kita harus terus rutin, seminggu 3 kali terus-terusan. Jangan sampai ada seminggu 2 minggu yang kita lost nggak live, karena itu bisa menurunkan algoritma kita di mata TikTok gitu. Itu untuk jawabannya ya Kak, mudah-mudahan bisa menjawab. Nah ini dari Pak Ari Wibowo, kalau kita menjual barang yang tidak available Coach, atau tidak dibolehkan di TikTok, nah itu harus bagaimana nih Coach? Kalau untuk TikTok, saran saya sih jangan dulu memulai untuk berjualan di TikTok. Jadi mungkin Mas Ari atau Pak Ari bisa mencoba untuk membangun awareness-nya dulu nih di TikTok. Sampai nanti benar-benar TikTok available untuk jual produk tersebut. Kenapa? Karena memang algoritma dari TikTok ini cukup canggih. AI-nya TikTok ini cukup canggih. Bahkan kalau teman-teman ingin tahu, ketika kita posting konten di TikTok, tapi kita repost konten tersebut di Instagram, AI-nya TikTok itu bisa menyadari, bisa ngecek, bisa ngedeteksi bahwa konten tersebut ada duplikat konten di sosial media lain. Sehingga ada kemungkinan konten kita itu nggak akan FYP, kayak gitu. Termasuk untuk produk-produk yang tadi, ketika jual produk yang memang nggak boleh, tapi kita maksa jual, ada kemungkinan nanti mungkin bisa kena ban kah atau didapat report dan semacamnya sih. Jadi memang saya tidak menyarankan, tapi kalau ingin tetap masuk ke TikTok mungkin bisa dimulai dengan konten-konten soft selling yang untuk membangun branding dari brand Mas Ari
kayak gitu. Baik Coach. Coach, kalau sebenarnya ada saran nggak sih Coach untuk para UMKM ini sebenarnya produk-produk apa aja yang memang diperbolehkan atau memang dia laku keras nih di TikTok gitu, ataukah semua produk tuh bisa dijual di TikTok atau bagaimana nih Coach? Ada saran nggak Coach untuk para UMKM? Ya, kalau kita ngomongin produk yang jualan yang bisa kita jual di TikTok, itu hampir semua produk sebenarnya bisa, asal produk tersebut bukan saat ini mungkin yang belum bisa ada produk-produk kayak tembakau, terus juga produk yang mengandung nikotin, terus juga produk yang kategori dewasa itu masih belum bisa. Tapi kalau produk-produk yang secara general kayak misalnya produk kesehatan, health and beauty, FMCG, fashion itu bisa kok, semua udah bisa di TikTok. Dan ngomongin produk apa yang paling laku di TikTok, data per tahun kemarin produk-produk top 3 itu ada di fashion, terus juga beauty dan juga FMCG atau makanan. Itu adalah top 3 produk yang ada di TikTok. Gitu. Jadi buat teman-teman UKM yang punya produk itu mungkin bisa coba nih mulai masuk ke TikTok, mulai penetrasi ke pasar TikTok. Kalau yang terkait dengan Ramadan momentum Ramadan kali ini Coach, waktu-waktu yang pas untuk teman-teman kalau dia mau live di TikTok atau dia harus upload videonya untuk di TikTok itu bagaimana nih Coach? Oke. Kalau kita ngomongin waktu, sebenarnya kalau waktu pasti tiap brand itu nggak ada. Karena kadang-kadang tiap brand itu punya waktu customer yang aktif ataupun audiens aktif itu beda-beda. Tapi kalau kita ngomongin secara general di Ramadan, waktu-waktu yang cukup potensial yang pertama adalah di waktu sahur. Waktu sahur itu kadang-kadang orang mungkin habis sahur atau nunggu sahur mereka scroll. Itu cukup banyak orang yang aktif di TikTok di waktu sahur. Yang kedua adalah di waktu menjelang buka. Dan yang ketiga adalah setelah taraweh. Setelah taraweh sampai ke sahur itu nyambung tuh. Jadi mungkin di situ ada waktu-waktu yang bisa teman-teman coba nih untuk posting konten ataupun melakukan live streaming. Baik Coach, terima kasih banyak Coach. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang memang belum terjawab nih, tapi memang waktunya kita sudah mendekati jam 5:30. Mungkin dari teman-teman Wita juga sudah mau berbuka sebentar lagi gitu. Nah, nanti Coach untuk closing statement Coach untuk disampaikan ke teman-teman UMKM di seluruh Indonesia nih gitu. Nah, mereka yang mau mulai berjualan di TikTok gitu kan, terus dia yang sudah mulai tapi kok belum meningkat jualan di TikTok, belum FYP segala macam gitu. Monggo Coach untuk closing statementnya untuk teman-teman UMKM. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin mulai jualan di TikTok, saran dari saya adalah coba dulu, karena kalau kita nggak mencoba, mungkin teman-teman ada yang selama ini udah suka scroll TikTok, terus penasaran nih bisa nggak ya kita jualan di TikTok. Nah, saran dari saya adalah coba dulu. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu nih hasilnya bakal bagaimana. Terus yang kedua, explore. Jadi explore di sini adalah dalam artian explore jenis konten. Karena kalau kita ngomongin TikTok, kreativitas yang ada di TikTok itu nggak akan pernah habis. Kreativitasnya benar-benar sangat-sangat luas. Jadi teman-teman di sini harus coba bisa explore nih konten apa yang kira-kira sesuai atau kira-kira bisa digemari orang. Karena terkadang konten-konten yang kita buat yang kita tidak pernah duga itu menjadi konten-konten yang justru malah diminati orang, dan itu jadi konten-konten nanti akan menaikkan brand kita gitu. Jadi benar-benar satu kata explore aja sih gitu. Baik Coach, sekali lagi terima kasih Coach. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang mau konsultasi langsung tuh bagaimana Coach caranya Coach? Oke, kalau untuk yang mau konsultasi langsung mungkin bisa dicek di website kita. Jadi di powercommerce.asia nanti di situ ada kontak person kita, kontak WA kita, nanti teman-teman bisa hubungin ke sana, nanti akan ada tim kita yang akan menanggapi ataupun merespon pertanyaan teman-teman di sana. Oke, bagi teman-teman UMKM di seluruh Indonesia yang ingin konsultasi langsung, ya itu bisa cek di websitenya powercommerce.asia. Silakan di situ dilihat websitenya, kemudian ada nomor kontaknya, silakan dicek nomor kontaknya, insya Allah akan direspon dengan segera mungkin gitu. Boleh juga follow juga Instagramnya powercommerce.asia, di situ juga akan ada banyak info terkait dengan apa yang lagi tren sekarang, jam-jamnya tren yang sekarang, marketplace yang memang tren yang lagi booming sekarang apa. Nah, insya Allah akan banyak info juga di situ. Silakan di follow juga Instagramnya powercommerce.asia gitu. Juga websitenya powercommerce.asia. Silakan dilihat, dan ingin konsultasi langsung silahkan nantinya kepada ahlinya di sana ya, kepada expertnya. Oke, untuk hari ini terima kasih banyak Coach belajarnya dan sharingnya. Alhamdulillah nih kita dapat ilmu yang luar biasa banyak dari penjualan TikTok nih.
teman-teman juga silahkan nanti diulas ulang ya, diulas ulang videonya, nanti akan kita share di YouTube Evapora @evapora. Silahkan di subscribe juga YouTube-nya. Nanti teman-teman yang ketinggalan tadi materinya dari awal, silahkan ulas di awal ya Evapora. Untuk website kami di evapora.co.id, untuk YouTube kami di Evapora @evapora, juga Instagram kami di evapora.co.id. silahkan nanti untuk dilihat dan diulas lagi ya, agar lebih matang lagi dalam mengembangkan bisnis masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Coach Fahri Hasan Sidik. Coach Fahri Terima kasih mudah-mudahan banyak sehat ya, teman-teman. Coach, Terima selalu kasih memberikan Mas keberkahan yang Tio. luas dan banyak ya, selalu bisnisnya juga berkembang, dan juga teman-teman dari Power Utama Asia juga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitinya. Amin. Dan terima kasih untuk para UMKM yang sudah hadir hingga hari ini. Kita di spesial yang ke-13 ya. Nanti insya Allah nanti kedepannya Evapora akan hadirkan ekspor-ekspor yang lebih andal. Silahkan join di link yang sama ya, meet.id/evapora ya. Sekali lagi meet.id/evapora, itu kita akan share dan di grup di Evapora juga lewat link yang sama kita akan belajarnya nantinya setiap hari ya. Ingat, setiap hari Evapora hadir menemani ngabuburit teman-teman untuk belajar bisnis bareng dengan para expertnya ya, pukul 15.45 sampai 17.15 ya. Nanti di notifikasi akan ada, dan juga kita belajar dengan para ahlinya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk para teman-teman UMKM di seluruh Indonesia yang sudah hadir hingga sore hari ini. Kami dari tim mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضوء
عند الحوض ري أنت